kehidupan si seorang maestro Yovie Nuno itu kayak gimana sih? Mas Yovie ya kayak kita aja sebenarnya santai. Kadang Mas Yovie itu bikin lagu bisa setengah jam sebelum rekaman. Dulu kan awal metronom tuh ya kita harus main in tempo gitu. Ternyata enggak gitu. Apalagi waktu itu yang main drum seorang maestro drum lah, Rere. Kalau distortion gitar tuh ada yang pas nggak di lirik ini, pakai distorsi atau overdrive, makanya nggak nyambung. Nah terus untuk pengambilan efek-efeknya? Efek mah sebenarnya mah dari apa aja, asal jangan dibandingin. Kayak Raisa mah, ya. Pantas nggak pakai distorsi yang kayak Linkin Park gitu. Tapi 441 misalnya kan? Tuh ya. Okay. Masalah nggak buat Kang Diat? Enggak. Karena zaman dulu sebelum ada 48 aja produksinya di 41 banyak. Datang ke Jakarta karena saya senangnya pakai alat-alat yang tabung, preamp itu bawa semua. Pas nyampe sana, udah pakai ini aja, pakai software. Kamera 1 on, kamera 2 on, action. Ya, mulai. Acan. Nah ini udah on kameranya. Oh udah on. Hah? Udah on? Udah. Lagi tar dulu. Ini lagi ngepoin. Jadi buat kawan kreasi, hari ini kebetulan ada teman saya udah lama, udah puluhan tahun nggak ketemu. Waktu zamannya band-band yang dulu. Kebetulan dia sekarang hari ini mau kesini. Ada beberapa yang mau saya obrolkan bareng sama beliau. Di antaranya ada beberapa project yang pengen gitaris kawan kreasi. Jadi yang mau datang sekarang ini adalah gitaris. Janjinya tadi sih sekitar jam 1, tapi mungkin dia sekarang lagi di jalan. Sekarang saya lagi ngepoin dulu buat ngobrol-ngobrol. Apa ini, tuh? Tadi saya dipanggil kan langsung ada syuting. Saya nggak tahu. Nah, kawan kreasi nih, Om Batman juga nggak tahu tamunya sekarang siapa. Tapi kemarin ada beberapa kawan kreasi yang minta cerita soal perjalanan Yovie Nuno. Oh, Yovinya atau Nunonya? Yovinya atau Nunonya. Nah, kita tanyain sekarang, ini Yovie Nuno ini nama bandnya teh Yovie sama Nuno atau gimana, kan kita nggak tahu. Ini tamunya siapa? Saya nggak tahu. Tamunya Diat kawan kreasi. Om Diat. Om Diat. Nah, kebetulan ada beberapa project saya bareng sama Hendra Time Bomb. Ada yang mau di lagu yang mau diisi gitarnya, mudah-mudahan si Om Diat ini bisa sambil nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iya benar. Ini Dipasang kamera. Iya, mau kebenaran weh. Sudah on. Pas katanya kamu mau kesini, nggak sih langsung main. Gitu. Damang. Gitu. Lama ketemu Om. Jadi saya teh lagi ngepoin. Kang. Damang. Alhamdulillah, Damang. Meni kemarin teh saya teh berapa kali ngubungin teh ada promo apa? Vokalis baru. Ya di IG ya, vokalis baru yang lagi. Iya. Yang lagi rame vokalis lagi baru. Ngereyeh lagi lah. Tapi itu dia ternyata tadi malah kan Google Map. Google Map banyak aman-aman aja. Ya iya teh Kang, saya teh lagi ngepoin Yovie Nuno seperti apa. Nah, terus jika kamari ya ada obrolan nih kawan kreasi. Kalian kan kemarin ada yang pengen tahu nih ceritanya. Udah ada beberapa band yang kalian udah mengetahui seperti apa perjalanannya. Jadi gitu kan, seperti yang kemarin saya janjikan. Bukan janjikan, yang diobrolkan gitu, bahwa ada yang beberapa netizen mungkin fansnya Yovie Nuno, tapi meureun ngan saukur fansnya ngan saukur beuki laguna, tidak tahu perjalanannya si band itu seperti apa. Jadi meureun ngarah afdolnya urang ngefans teh selain laguna tahu ceritanya itu seperti apa gitu. Nah, Kang Diat ini tapi kayaknya bari ngobrolkeun masalah itu teh kemarin nu aya sama Hendra. Ada proyekan eta. Nah, jadi itu ya. Yang mudah-mudahan jadi atuh. Jadi atuh. Iya, Om lihat nah. Jadi atuh mudah-mudahan gitu. Nah, jadi itu juga nanti buat kawan kreasi ada beberapa bukan informasi, bukan edukasi juga apa ya. Maksudnya kita pergunakan zaman digitalisasi ini untuk kita masih tetap berkarya kan. Harus aku. Iya, karena kebetulan di Kang Diat juga ada perangkat untuk merekam
Di Hendra juga ada perangkat untuk merekam. Di sini juga di ruang kreasi juga kebetulan untuk take drum juga bisa di sini. Terus coba nanti gimana transfer datanya seperti apa gitu loh. Jadi rencananya memang take drum nama di dia, Kang. Betul. Beres, kirim Hendra. Kirim data. Iya, Hendra yang ngisi bass. Beres, kirim ke Kang Diat. Nanti balik lagi ke saya karena nanti Uli yang mau jadi Uli Time Bomb. Uli Time Bomb penyanyinya. Nah, itu kandidat pertama. Kandidat kedua cenah Zian. Dulunya Zigas. Oh iya sih. Zigas. Tapi nah ini tuh si orang ini tuh susah pisan. Sibuk lah dia kayaknya. Iya, sibuk. Dia udah solo, terus udah sempat jadi ini apa? Udah jadi kayak apa kalau humor teh? Stand up comedy. Bukan. Apa? Jadi apa, Andre itu jadi apa? Komedian. Seperti jadi komedian katanya Zian kemarin kan di beberapa acara TV jadi ngabodor. Jadi ngabodor kan gitu. Kang eta kumaha Kang, saya teh kadang-kadang tong di kamera kayak mau ngobrol teh gerak. Jadi karagoknya. jadi karagok. Jadi saya teh harus menyampaikan buat kawan kreasi teh biar mereka tuh mengerti juga gitu, Kang Diat. Yeah. Di antaranya saya pengen bukan Yovie Nuno-nya sih sebetulnya, tapi lebih ke Diatnya, karir seorang Diatnya, gitu. Dari awalnya yang pada akhirnya sekarang ke Yovie Nuno gitu tak. Cik kumaha dongengna Kang? Aduh, kopi sambil ngopi. sambil ngopi atuh ya, kabulusan hujan sambil ngopi sambil duduk. Kalau ada sponsor jadi kebanyak bebas aja dulu. Silakan Om. Rokok bebas kan? Bebas. Brandnya. KPI ini. Brandnya bebas. Brandnya teu mayar ieu. Nah, cerita awal berkarir, Kang. Aduh, perjalanan panjang ya. Panjang. 30 tahun masih ingat masih. Ya dulu mah kan awal sih yang ngeband dari SMP gitu. Kan di Bandung teh dulu mah masih apa? Agustusan tuh ya. Masih jadi andalan lah buat para musisi awal untuk tampil ya, dari situ lah awal. Tahun 80-an kan ya? Ya, 89 lah. Iya, 89-an. 9 terus SMA yang ngeband tapi saya tuh SMA ngeband udah sama yang umurnya lebih gitu, maksudnya lebih dari saya, jadi di SMA itu udah profesional lah, tanda kutip gitu. Iya, maksudnya udah jadi mata pencarian. Iya, betul. Ya. SMA tahun berapa itu teh? Lulus 93 gitu, 9. Kafe ya? Kafe, sempat kafe zaman SMA tuh. Apa setelah lulus ya baru lah jenjang ke profesional. Jadi saya tuh ikut siapa dulu, DKSB tahun 94 ya, dari situ yang membuka jalan lah. Banyak relasi-relasi, terus ya ketemu Om Diki juga. Iya, sempat di sana ya, di Supratman selalu ketemu. Tuh sama bandnya dulu. Tahu dari nol saya nih bandnya. Perjalanan bandnya tahu dari nol. Dari awal festival ya. Iya. Sampai ya meledak yang fenomenal lah dulu bandnya Om Diki. Iya. Tuh disangka gitu. Nggak disangka gitu ya, tiba-tiba nongkrong ke luar negeri kemana jalan gitu. Iya, ke Kang Emen harusnya mah ya. Ke Emen Hermanto kita ngobrol-ngobrol tuh ya bareng sama dia. Nah, terus ya mungkin bandnya Om Diki juga jadi spirit buat saya untuk berkarya. Oh, bisa ternyata. Bisa keluar negeri, bisa dapat bonus-bonus yang banyak gitu. Zaman itu mah udahlah. Kalau sekarang mungkin nilainya udah miliaran kali ya. Iya, kalau sekarang mah gitu. Oh, itu sempat jadi Kang Diat tuh merasa kepacu ya dengan keberhasilan itu ya. Karena saya selalu melihat kesuksesan orang tuh buat saya belajar gitu. Dari situ terus ya berjalan, saya jadi session player, studio, main di kafe. Dan akhirnya terakhir tuh sama Project Pop sempat tuh awal di tahun 97. Iya, Project Pop. Dari Project Pop sering rekaman ke Jakarta, nah ketemu lah di situ, ketemu Mas Yovie itu tahun 98. Tahun 98. 98. Enggak, waktu itu yang pernah duet sama Dendi. Oh, Zenith Band. Nah, itu juga sempat tahun 94 tuh. Ya zaman-zamannya. Itu tuh bikin sama Zenith dulu kan? Zenith sempat rekaman tuh, sempat ada di label di Saturn Record, labelnya Pak Ian dulu.
Ya. Mayan Johana sempat kontrak tapi nggak rilis waktu itu. Oh, tapi nggak rilis. Karena nggak tahu lah suatu hal mungkin. Jadi Zenith itu dia Kang Diat ini double gitar sama Dendi yang The Bagindas. Bagindas ya. Mungkin kawan kreasi taunya The Bagindas lah gitu. Karena Zenithnya nggak rilis kan. Nggak rilis, udah lama banget. Terus itu di Supratman teh waktu itu seberapa lama Kang Diat teh nongkrong di sana teh? Hampir 10 tahun kayaknya. 10 tahun? 10 tahun dia dari pas di Yofi Nuno juga. Jadi Supratman tetap ngebantuin almarhum Mas Ari kalau ada pegelaran apa konser musik DKSB itu saya selalu jadi gitarisnya di situ sama era 10 tahun lah. Berarti ikut-ikutan ngemusikin teater dan lain-lain ya? Dan lain-lain udah di situ mah saya belajar banyak banget, kenal orang banyak banget di situ ya buat bekal lah, buat bekal bermusik sampai sekarang gitu. Ya sama si Babeh Dalton, Mang Saswi. Ya. Emang awal-awalnya banyak mencetak si Mas Hari teh-nya. Iya. Nah itu tuh ruang kreasi yang di Cikutra teh si hayang nama maksudnya teh panggung kecilnya DKSB gitu kan. Nah, itu harusnya diadain lagi tuh bawain lagu-lagu Mas Hari gitu. Tapi kemarin juga si Mang Sas ada obrolan kayak gitu tuh, ada obrolan katanya mau iniin lagu-lagu lagi si Mas Hari. Iya. Tapi tah. Jadi itu membelindakan sibuk oge sih si Mang Sas. Nah oke. Jadwalnya tuh udah jadwalnya. Ari si Kang Ucup kemana ya? Nah, dulu juga saya sempat tuh Kang Ucup, Kang Ruli sama almarhum Kang Dodi. Dulu tuh ada di KSB tuh Digital Music Crew. Ya. Sempat rilis tuh tahun 9293. Nah, saya salah satu edisional gitar di situ juga gitu awal di situ juga. Jadi kalau kawan kreasi pengen tahu Ucup yang barusan kita bahas ini adalah Erik Yusuf yang sekarang jadi Ustadz Erik Yusuf. Erik ya. Gitu. Nah, itu juga kemarin si Mangsas tuh. Bray. Si Ucup atuh cenah gitu. Ucup undang. Di mana ti main bass jual jadi ustad teh kumaha eta teh cenah dongeng mah cenah gitu. Ya mungkin banyak kawan kreasi juga yang pengen tahu seperti itu. 10 tahun di jadi ini buat kawan kreasi dulu nih ya. Saya ngobrol-ngobrol sama Kang Diat ini buat kawan kreasi dulu, nanti ngobrolin saya ininya mah nanti aja pas dimatiin. 10 tahun itu pas di sebelum Zenith dulu ya. Zenith dulu awal 93 akhir lah 94 lah awal. 94. Rekaman di Jakarta, Payan Johana yang kontrak kita. Tapi nggak rilis gitu. Nah saya tuh ketemu Pak Ian tuh ada 2 kali tuh. Waktu zaman di MC Digital Music Crew tuh saya ketemu Pak Ian, saya di situ sebagai session player kan. Ketemu Pak Ian. Terus tiba-tiba pas Zenith ketemu Pak Ian lagi. Dan akhirnya ya loncat ke 98 kontrak sama Yofi Nuno, ketemu Pak Ian lagi. Jadi emang rezeki saya tuh sama Pak Ian mungkin. Pak Ian dari awalnya, cuman mungkin pas nembereun di Yofi Nuno. Ya mungkin. Nah, ini perjalanan pertemuannya Kang Diat sama Mas Yofi ya? Si Yofi. Itu tuh dari 98. 98. Awal proses rekaman Yofi Nuno 98. Jadi dulu tuh Mas Yofi nyari pemain gitar yang agak pengen sedikit rock katanya gitu. Nah, referensi teman dari teman-teman yang orang Bandung tuh yang udah di Jakarta ya banyak yang nyaranin nama saya gitu. Akhirnya pas waktu saya main di FEM sama Project Pop, Mas Yofi datang tuh ke FEM bareng. Dulu Project Pop kan ada bertujuh, ada Hilman satu lagi. Nah, Hilman kan udah keluar. Project Pop dari tahun berapa? 97. 97. Itu mah ada karena teman-teman ya. Nah, karena teman-teman, tapi saya bantuin Project Pop tuh 97 sampai 2007, 10 tahun. Oh, oke. Produksinya, main live-nya suka ikut bantuin juga masih gitu. 2007 stop gitu. Nah, ketemu di FEM akhirnya Mas Yofi ngobrol, mau nggak saya punya project nih. Dulu mah pengen mirip kayak Santana pernah yang sama Rob Thomas tuh. Nah, Mas Yofi tuh pengen bikin seperti itu gitu. Nah, bikinlah Yofi Nuno itu. Jadi di album pertama Yofi Nuno tuh ada beberapa penyanyi, ada almarhum Gwen, ada Audi yang hitsnya sampai sekarang masih. Nah, itulah yang Janji di Atas Inkar tuh ada di album Yofi Nuno pertama. Ada Faris RM, ada siapa lagi? Itu project Yofi Nuno berarti ya, yang Audi itu. Project Yofi Nuno sebenarnya. Yofi Nuno fit Audi sebenarnya itu di situ. Oh, nah, Yofi Nuno itu sendiri itu nama naon, Kang?
Nah. Selain nama Mas Yofi udah jelas ya. Iya. Nah, Nuno-nya itu? Nuno itu adalah singkatan sebenarnya, Pak. Numero uno gitu. Nomor 1. Jadi Yofi Widianto dan bandnya Nuno gitu. Oh, bandnya tuh numero uno. Numero uno disingkat jadi Jadi Nuno. Nuno. Berarti Yofi dan band. Yofi dan band. Oke. Karena waktu itu masih konsepnya solo project solonya Mas Yofi untuk di label lain gitu kan. Tapi tahu nggak Kang? Ini mah pertanyaan dari saya nih. Kenapa kok lagu-lagu itu nggak dikahitna gitu sama si Mas Yofi? Itu teh kalau yang menurut saya pelajarin mah kahitna sama Yofi Nuno tuh beda dari bahasa liriknya tuh. Kalau kahitna agak lebih puitis. Oke. Nah kalau Yofi Nuno tuh sisi Mas Yofi yang lain tuh. Oh, Dia lebih lugas ya. Lebih lugas. Iya. Coba aja perhatiin lah kalau teman-teman ruang kreasi. Iya. Perbedaan liriknya itu bedanya. Kalau saya boleh ngasih pendapat, Yofi Nuno liriknya lebih nakal. Betul. Lebih lugas, lebih gamblang. Iya, lebih gamblang To the gitu. point To gitu. the point. Ya, kalau ini memang benar-benar ditulis ya, kalau untuk kahitna mungkin gitu ya. Ya dari kahitna mah kan tas bebas merpati. Kalau Yofi Nuno mah kan tinggalkan saja pacarmu gitu kan. Lebih Iya. langsung lah tuh. Iya. Itu bedanya sebenarnya. Tapi yang dilihat ini untuk edukasi ke kita juga nih, karena Kang Diat yang begitu dekatnya produksi dengan seorang Mas Yofi Widianto gitu ya. Mungkin kan orang-orang taunya itu teh apa sih namanya? Lain masterpiece atau apa? Yang membikin hits nggak pernah ada yang gagal lagu yang dibikin sama Mas Yofi. Hitsmaker teh nggak pernah ada yang maestro gitu. Nah, kehidupan si seorang maestro Yofi Nuno itu kayak gimana sih? Mas Yofi ya kayak kita aja sebenarnya, santai gitu. Maksudnya nggak bayang gimana gitu. Jadi bikin lagu dia kadang Mas Yofi itu bikin lagu bisa setengah jam sebelum rekaman. Jadi Mas Yofi itu ya kalau yang saya tahu nggak nyimpen lagu tuh. Nggak punya bank stok lagu, nggak punya. Dia tuh langsung kalau ngelihat kayak penyanyi siapa, ini mah pantasnya gini liriknya dia bikin not, yuk rekaman langsung gitu. Luar biasa ya kelebihannya seorang Mas Yofi gitu. Jadi nggak pernah yuk sekarang recording nih lagunya begini enggak ya? Enggak, langsung aja kadang tunggu sebentar setengah jam di studio, ayo jalan ntar gini bagannya, main bareng, udah dapat bagan, rekam, yang diambil bass sama drum, gitar dan lain-lain overdub gitu. Jadi gaetnya memang dari situ. Dari main live, kebanyakan Yofi Nuno tuh main live. Jadi yang diambil drum sama bass biasanya. Jadi, maksudnya itu nggak ada proses latihan dong? Nggak ada, langsung aja di situ sebelum mau direkam tuh latihan dulu, wagan, bagan lah ya. Bagan udah dapat, oke, ayo take. Gitu. Udah drum diambil, take-nya live, tapi yang diambil itu drum sama bass-nya aja. Ya, karena supaya energinya tuh dapat lah. Ya. Jiwanya dapat. Tapi tetap ada metronomnya juga kan? Kadang metronom dilepas di tengah. Oh gitu. Kadang di tengah dilepas. Di lagu apa tuh? Banyak lagu Yofi Nuno denger aja pasti turun naik tuh metronom. Oh gitu. Itu maksudnya tahu nggak Kang Diat untuk apa? Untuk ngedapetin apanya tuh? Biasanya untuk ngedapetin per lirik. Jadi kadang kata cinta tuh nggak mungkin in tempo gitu. Oke. Atau ada beberapa kata yang ini mah kayaknya kalau terlalu in tempo metronom jadi nggak dapat tuh rasanya itu seperti. Oh, berarti udah dan tuh kadang pas setelah interlude diturunin tuh temponya, dilepas, naikin lagi. Ntar pas kalau mau main live atau pakai sequencer, nah itu digambar tuh metronomnya tuh. Oh di sininya turun sekian. Oh gitu. Biasanya lagu-lagu ini ya, lagu-lagu blues tuh nggak pernah pakai metronom, rock and roll nggak pernah. Ini pop. Ini pop. Oh gitu. Berarti Pak kalau misalnya mau live nih, ada satu acara Yofi Nuno main, itu tuh digambar. Tapi si metronomnya. Kalau zaman pakai sequencer digambar, pasti dibikin dulu. Tapi udah pastilah setiap lagu ini tuh dibawain berapa kali tuh udah pas di bagian situ pasti bakal turun gitu.
Di rekaman juga sama gitu. Kadang ininya terlalu tight nih kata-kata namanya tinggalkan saja pacarmu. Oh mendingan di iniin turunin dikit gitu. Oh gitu. baru tahu. Kalau di Yovie Nuno gitu pasti terus coba aja cek. Kalau nggak percaya lagu apa ya coba sempat memiliki lah di album 3. Coba di tab metronom pasti akan lari. Pasti lari. Nah, itu satu fenomena. Itu satu fenomena seorang Mas Yovie Widianto ternyata ya maksudnya yang saya juga ajarin dulu kayak anggap aja Mas Hari lah. Ya. Mas Hari pernah bilang ke saya, "Maneh lamun rekaman, maneh kan ngadenge metronom. Nah, entong nepikeun ka tuk tuk duk tak tuk 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 itu biar lu nggak lari." Benar. Gitu kan? Setuju itu. Ya kan? Jadi entong dituturkeun duk takna teh sarua pisan jeung tektokna. Gitu. Itu mah hanya biar nggak lari. Itu pas feel pampang nama. Iya. Kebanyakan kan orang pas feel pemain drum itu jadi lari nih. Nah, itu jadi patokan lu untuk biar nggak tetap ada di jalur tik tak tik gitu. Itu sebenarnya benar. Betul kan? Benar. Misalnya kita take drum nih. Iya. Tapi apa disebutnya? Di kuantize. Apa sih? Di kuantize kan? Jadi rapet gitu. Iya, jadi pas pisan. Kayak robot termain. Iya, jadi rasana gitu. Nah, itu. Ya termasuk si sound engineer kita juga Dadan Kabel itu dia paling nggak suka kalau gitu-gitu. Yang artinya itu bukan berarti itu kesalahan ya Kang ya. Kesalahan. Karena memang ada beberapa lagu yang memang butuh untuk turun beat atau naik beat. Jadi emosi itu jadi ke bawah gitu. Ya. Nah, itu tuh berarti ya maksudnya anggap aja sama Kang Diat itu baru dapat pelajaran juga di situ gitu ya. Oh, ternyata begini gitu kan. Kalau dulu kan awal metronom tuh ya kita harus main in tempo gitu kan. Ternyata enggak gitu. Apalagi waktu itu yang main drum seorang maestro drum lah Rere. Di album pertama ya. Dia mah dilepas metronom mudah aja tetap pasti segitu gitu. Nah, yang Kang Diat tahu nih, Yovie and the Band ya. Nuno itu band. Nah, apakah bandnya itu udah pasti pemainnya ini aja atau band ini numero uno ini bisa siapa aja misalnya gitu? Sebenarnya enggak. Nuno tuh jadi kalau setelah album 2 sih Yovie and Nuno itu adalah satu kesatuan sebuah band akhirnya gitu. Ya, jadi Yovie and Nuno sebuah nama aja lah. Gitu. Ya. Yang di album 2. Yang di album 2. Kalau album 1 masih ada gestar vokalis gitu kan. Nah, di album 2 itu adalah Yovie and Nuno tuh jadi sebuah grup. Nah, apa yang membuat itu dijadikan grup yang pada akhirnya vokalisnya 2 lah misalnya. Kan Kahitna lagi 2 tuh. Kahitna 3 kan. Kahitna 3 misalnya. 2. Nah, menurut jadi karena 2 tuh ini menurut Mas Yovie lagi nih. Iya. Supaya timbre vokal tuh nggak bosen. Jadi di lagu ini si penyanyi A yang agak naik, di lagu ini si penyanyi B-nya yang agak naik, itu yang dibalans itu. Nah, bagus tuh. Jadi dua vokal tuh jadi satu kesatuan tuh. Iya, beda timbre. Beda timbre dijadiin jadi satu karakter. Itu juga yang sama berarti sama si Mas Yovie yang dituangkan di Kahitna juga begitu. Betul, gitu. Hampir sama lah kayaknya. Untuk menjadi satu kesatuan sebuah lagu itu enak didengar dari awal sampai akhir, betul. Akhir. Nah, kreasi itu bisa dicoba juga tuh, tapi nya eta ilmuna geus cangkung atuh. Tapi enggak juga sih, coba-coba aja kalau ada rekaman penyanyi seorang ngajak siapa di variasi vokalnya, nempel vokalnya di mana bareng Yunis atau dipecah di mana itu dikit aja. Kalau di rekaman kan dikit aja tuh setengah nada pasti ketahuan. Iya. Ada beberapa informasi anu bener-bener ini udah didapat nih seorang Yovie Widianto kunaon membikin Yovie Nuno. Jadi ada sisi lainnya, sisi lainnya si Mas Yovie. Untuk tidak berpuitis lah gitu ya. Anggap aja berprotes ya. Ya, orang kieu lah di Yovie Nuno gitu ya. Memang sehari-harinya Mas Yovie itu Yovie Nuno. Oh, aslinya. Aslinya sehari-harinya itu Yovie Nuno gitu. Berarti kedokna Kahitna. Mungkin. Kahitna kedokna Yovie saya iya sih. Kaharti karena memang banyak
Tapi memang nggak ada yang gagal lagunya si Mas Yofi-nya. Hitmaker. Jadi di komodi undangan-undangannya Iya. itu semuanya lagu Yofi Widianto semua. Iya. Apakah mau vokalisnya cewek, vokalisnya cowok gitu, Ada ataukah semua. band? Apalagi zaman sekarang hampir ya lagu-lagu itu lagi naik lagi ya otomatis gitu kan. Kayak Kahitna aja ngelihat yang nonton Kahitna itu sekarang anak SMP gitu kan. Yang nyanyi lagu Kahitna tuh anak SMP, SMA yang notabene wah kayaknya jauh gitu rentang waktunya tuh sama Kahitna berdiri itu gitu. Bisa nyambung ke situ ya. Ya benar. Beda sama yang ya semua hitmaker ada cirinya masing-masing lah ya. Nah, saya pernah ngeliat di konser ibunya nonton sama anaknya nonton. Dua-duanya tahu lagu. Dua-duanya tahu. Dan ya anggapnya 2 generasi lah ya. dua generasi ya saya mah pencapaian yang luar biasa lah kalau Betul. musik. Ya mudah-mudahan Mas Yofi sehat. Mas, saya tuh nggak berani Mas sebetulnya pengen ketemu sama Mas Yofi itu. Keberanian saya kurang untuk bisa. Tapi mudah-mudahan ya Kang ya, nanti ada waktunya. Nanti mudah-mudahan saya bisa langsung ngobrol sama Mas Yofi-nya untuk bisa berbicara soal Kahitna itu adalah Yofi Nuno itu adalah. Ya, nah ini mah gitu ya. Nah sekarang ini balik lagi ke seorang Diat Widianto. Seorang Diat Uno. Nah dari awal rekaman seperti itu tahun 98. 98 Yofi Nuno tuh 98 mulai proses rekaman album 1, rilis 2001. Ya, tapi posisi 98 itu Kang Diat masih di Project Pop. Pop. Sampai 2007 masih. Jadi saya kan Project Pop session player. Oh. Jadi belakang layar lah, di balik layar. Ya. Ya berjalan. Tapi gitaris tetapnya ada di mereka. Di Project Pop nggak ada. Kadang kalau saya nggak bisa ganti gitu. Oh. Ngedouble lah dulu. Karena waktu zaman itu kan secara kontrak dan lain-lain belum ketat. Nah, berarti di 2 band itu Kang Diat sudah tidak melakukan apa-apa tuh. Ada 2 oke liar ya. Maksudnya jadwalnya. Jadwalnya kalau nggak main rekaman itu selama 10 tahun itu. Ya sama 2 band ini. Ya. Jadi sela-sela itu adalah paling jadi session player ngisi produk-produknya Sony Music, Aquarius gitu. Ya maksudnya itu proyek-proyekan itu mah ada di sela-sela itu. Cuman memang dari situ memang udah betul-betul menjadi itu adalah pekerjaannya Kang Diat dari situ ya. Dari 98 komonya setelah mulai ya di sini udah gitu. Dan nggak ada bisnis lain sampai sekarang yang main gitar gitu. Ya. Ada pertanyaan dari teman-teman kita nih. Perbedaannya Kang Diat tuh punya kakak. Ya, gitaris juga. Legend ya tadi Bandung sih Kang Sarif katanya. Ada pertanyaan gini, mungkin Kang Diat tahu lebih afdol sih mungkin saya nanya ke Kang Sarif langsung ya. Tapi kenapa kok kayaknya kayak tidak mau untuk apa ya si Kang Sarif itu kumaha eta teh maksud saya teh tidak mau apa ya gitu. Nah teman-teman kafe lah kebanyakannya itu juga Adina cenah gitu. Adina mah si Diat nama cenah. Oh gitu kieu daek adi si Kang Sarif mah juga embung keluar di kandang cenah terus nggak apa juga itu sih. Tapi mungkin ya Kang Sarif awalnya kan ya termasuk orang yang saya tahu termasuk orang yang idealis gitu. Oke. Jadi dia kalau suka satu ya udah itu gitu. Tapi sebenarnya waktu kan saya kebetulan ngebantuin produksinya ST12 dulu. Yang ST12 yang di Malaysia tuh. Ya. Saya yang sama Firman. Sebelum 3 album sebelum tuh saya bantuin Pepep. Karena saya nggak bisa untuk perform di ST12, nah Kang Sarif yang saya masukin. Kang Sarif tuh jalan, ya maksudnya ke Malaysia ikut kemana-mana ST ikut. Iya, waktu itu sempat ramainya di Malaysia mah udah rilis ST12 gitu kan. Tapi di Indonesia henteu gitu. Nah itu tuh berapa tapi si Kang Sarif juga sebetulnya mungkin mau dia menikmati aja jalan ke Malaysia main sama ST kemana maksudnya ya bisa gitu. Nah berarti kawan kreasi ya ingat ya kemarin baru data anu ngobrol ternyata si Kang Sarif itu tidak si idealis itu mungkin. Ya Tapi kalau emang nggak ada kesempatan mungkin balik lagi idealis gitu.
Ya. Kalau ada kesempatan ya mungkin Kang Sarip juga pasti bakal jalanin itu. Cuman ya dia termasuk cowok setia kan. Mungkin. Kang Sarip termasuk cowok setia. Ya Kak Harti teh beuna ya, teh Kak Harti hoream cenah beureun. Nah, Ya maksudnya itu iya, maksudnya Kak Harti teh bukan masalah dari uang ya. Iya. Cuman urangna yang ngeunah teu gitu, ya kan? Iya. Menjalankannya urang ngeunah teu gitu. Lebih gini lah kemampuan Kang Sarip sekian, orang pasti di musik ini gitu. Iya, lebih bisa mengukur gitu ya. Itunya. Tapi kalau untuk ukuran Kang Sarip mah atuh udah lagu apa juga mumpuni sebetulnya. Iya, mumpuni. Cuman balik lagi ke Kang Saripnya mau nggak untuk bermain di genre tersebut, mungkin begitulah ya. Iya, iya. Tapi ya bisa sih kalau saya. Kalau ada kesempatan pasti jalan lah Kang Sarip. Ya Kang Sarip juga banyak loh men yang belum kita kunjungi itu teman-teman kita. Nah kemarin ini juga kawan kreasi, kamu mendengar suara rada beda bukan dari mic-nya. Emang sayanya lagi nggak bener dari kemarin. Mic-nya tetap dari Imsindo Pro Audio. Terima kasih AKG-nya nih masih saya pergunakan nih. Nah, Kang, balik lagi ke masalah Yovie dan Nuno ini nih kayaknya agak menarik. Orang kan taunya Yovie and Nuno ya. Iya. Yang sekarang nih mereka tahu Kahitna, tapi kan kekinian yang Yovie and Nuno itu kekinian. Mulai dari musiknya yang saya perhatiin sih memang, mulai dari lirik itu lebih ke anak-anak Gen Z. Iya, Ya kan? Anak-anak Gen Z termasuk anak saya pun. Ini lagu coba mending yang mana? Mending ini Poy katanya gitu. Saya nggak sebutin ini penciptanya sama atau ini mending ini gitu. Kenapa? Ya enak aja, ngelantunnya enak. Tapi padahal notnya mah hampir nggak beda ya. Hampir nggak beda sebenarnya. Kalau lagunya mah gitu ya. Sebenarnya kalau lagu Kahitna pakai overdrive distorsi juga mungkin jadi kayak Yovie Nuno gitu secara notasi gitu. Tapi kalau secara lirik kan kalau distortion gitar tuh ada yang pas nggak di lirik ini, ada yang nah gitu. Kalau saya sih lebih berpikir ke situ. Kalau lirik ini kayak gini nih dipakai distorsi atau overdrive makanya nggak nyambung, bisa gitu. Tapi kia Kang distorsinya di situ tuh enak saya teh rada beda naon tah apa memang emang bekina gitu atau jadi untuk distorsi itu untuk distorsi gitu. Tapi kalau didengar itu gitarnya pakai distorsi pasti. Kalau saya sih lebih apa yang memang tuntutannya si Kang Yovie seperti itu atau enggak juga. Dari sayanya lebih ini kalau masalah distorsian gitar. Saya selalu ngelihat penyanyinya nih. Penyanyi atau tampilan bandnya. Kalau saya jadi session di rekaman, ini penyanyi ini pantas nggak sih pakai distorsi? Oke. Dari performance-nya gitu kan, atau pokoknya mah tongkrongan itu enaknya pakai distorsi. Kalau enggak ya enggak pakai. Oh, jadi bukan ngelihat dari lagunya? Dari lagunya juga, kadang emosi lagunya tuh harus pakai distorsi atau enggak gitu, lebih pikirin. Nah, gitaris nih, ada ilmu juga nih gitaris nih. Contoh lah, liur kayak Raisa namanya. Ya. Pantas nggak pakai distorsi yang kayak Linkin Park gitu? Enggak tuh. Nah itu simpel sudah. Oke. Mukanya gini, ini mau pantas ya pakai distorsi gitu. Oh iya, tah PR ya, gitaris ya, entong hayang. Ya maksudnya kita harus masuk ke lagunya kan. Nah, benar. Harus masuk ke lagunya. Oh, lagunya jika kieu ya membutuhkan saya sebagai gitaris ini porsinya segini. Iya, itu kalau session gitu pasti. Nah, harusnya seperti itu. Tapi ya Isyana distorsi. Isyana kan ada nih. Terus distorsi. Tapi energi lagunya tapi kan. Iya. Energi lagunya ke situ. Iya, jadi ngelihat selain sosok kita ngelihat dulu kebutuhan lagunya seperti apa gitu, barulah kita mengeluarkan apa yang kita punya gitu kan. Jadi jangan memaksakan kawan kreasi yang artinya lagu pop da aing mah beukina ieu tah. Eta teh teu meunangnya. Tapi bisa juga sebenarnya bebas-bebas aja kadang. Ya akhirnya jadi warna bisa, yang gitu jadi warna bisa juga sebenarnya. Nya lamun pas jadi warna. Iya. Lamun misalnya anu maksakeun teuing, aduh ieu distorsina edan teuing komo hayang gede mah. Nah, itu. Duh gitar dia kurang tarik yeuh, kurang distorsi ya gitu. Nah, Kang, mewakili pertanyaan netizen untuk ke semua gitaris lah ini mah, tapi ini memang khusus untuk Kang Diat. Kang Diat lebih suka untuk recording itu dengan sound yang source yang masuk ke DAW
soundnya udah matang seperti itu atau yang dari sana? Enggak, kalau saya rekaman pasti ikut lagu. Nah. Nomor satu harus drum dulu. Drumnya karakternya kayak gimana, baru gitar menentukan setelah itu. Soalnya kalau drumnya nggak bener gitar pasti. Jadi di adjust biasanya kalau musiknya udah segini, musik dasarnya udah segini. Gitar dicari kadang pas di solo nggak enak. Iya. Treble gepeng, tapi pas udah disatuin jadi blend tuh. Nah, terus untuk pengambilan efek-efeknya? Efek mah sebenarnya dari apa aja. Asal jangan dibandingin. Umpamanya kita pakai efek dari mana saja, asal jangan dibandingin. Yang software sama yang jangan manual. Pasti nggak akan ada beresnya kalau dibandingin. Oke. Jadi apapun kalau udah source-nya umpamanya dari efek digital, ya udah di situ terus. Jangan coba-coba coba pakai ampli, ya udah pasti nggak akan kepake gitu. Tapi kan banyak yang dari digital ke ampli gitu. Terus Bisa, baru gitu. miking dan bebas terserah. Cuman jangan, maksudnya jangan kayak gitar aja lah. Umpamanya kita pakai gitar yang buatan Korea, udah enak. Tiba-tiba aduh pengennya pakai Amerika. Ini Korea jadi nggak enak pasti. Gitu. Oke. Jadi source awal tuh emang harus yang benar-benar udah nih. Ya kalau dibanding-bandingin nggak akan ada selesainya. Iya. Jadi walaupun dari software itu sendiri. Kalau software ya udah software semua gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya sempet ngisi lagu Agnes Monica direct tuh. Pakai efek zaman dulu Cubman direct udah. Akhirnya jadi orang Cubman langsung soundcard langsung. Hasil akhir mixing mastering ada yang protesnya itu dari apa kan. Nah itu jadi untuk ngeributkan mimiti. Ya. Kecuali ya kalau kita emang punya budget dan punya pengen pakai ampli tabung dan lain-lain, ya udah nggak apa-apa juga sebenarnya. Ya itu mah sah aja. Asal untuk memaksakan. Tapi kalau saya lebih suka pakai ampli tabung gitu. Peralatan dari analog, ya miking dan lain-lain. Kebiasaan aja mungkin. Nah itu solusi buat kalian-kalian yang kayak kemarin loba mikir. Bener. Kan. Jadi berkarya henteu. Karena loba mikir orang gitarna ge kieu gitu kan. Nah itu solusinya. Jadi gitar apapun lu ya tong nepikeun jadi eureun gitu berkreasi. Dicari sampai tembus tuh gitar tuh gitu, sampai keluar suaranya. Jadi jangan takut pas di solo nggak enak. Ya nggak apa-apa di solo nggak enak, kan mainnya juga nggak solo. Harus ada drumnya, ada piano, ada string gitu. Ya. Nah, yang Kang Diat maksud tadi asal jangan ngebandingkan. Iya. Maksudnya ngebandingkan teh hasil pakai ini dengan yang software, gitu kan? Benar. Itu yang pertama. Tapi kalau boleh saya tambahin, jangan membanding-bandingkan lagi juga. Kalau kalian pakai efek yang orang itu pakai, nggak mungkin juga sama. Benar. Gitu kan? Benar, jadi entong kira orang mah ada hayang efek heula itu kerek orang bisa rekaman misalnya. Belum tentu gitu, juga kan gitu kan. Juga. Nah, sok atuh yuk, kapan lagi? Contoh gini lah. Kayak umpamanya Paul Gilbert pakai ini nih. Ya kita mau disamain alatnya sama Paul Gilbert itu nggak akan sama sama Paul Gilbert gitu. Iya, tangannya aja udah beda. Gitu, hatinya udah beda. Iya. Sidik jari beda. Jadi satu not aja udah beda pasti tiap orang. Bener deng oke guys. Iya. Tah kebuka jadi maksudnya yuk berkreasi apapun kalian punya alat seperti apapun kenapa tidak gitu cari misalnya tapi komputer aya kan gitu terus misalnya software ada dong yang gratis pun kan banyak gitu tutorial banyak lah ya biasanya kalau di YouTube itu kalau yang tutorial itu dia selalu ngasih link aplikasi kayak atau apa ya software ya. Nah saya memakai gitar ini itu bisa langsung di download juga kan gitu. Nah itu tidak ada alasan lagi buat saya tidak mau mendengar lagi kalau misalnya kayak kemarin kan atuh dakang saya ada alat saya kayak udahlah saya pernah nih pengalaman isi lagu siapa waktu itu Cinta Laura produsernya DJ Sumantri produksinya Sony Music tuh datang ke Jakarta karena saya senangnya pakai alat-alat yang tabung preamp itu bawa semuanya pas nyampe sana udah pakai ini aja pakai software kata si Sound Engine sana kata
produsernya DJ Sumantri itu. Pakai ini aja Kang, udah yang ada aja di sini. Terus saya jauh-jauh bawa segini buat apa? Nggak dipakai. Akhirnya software aja udah. Jadi rilis gitu. Dan masalah nggak setelah hasil mixing mastering enggak halus ya aman maksudnya ya layak produk, layak rilis lah ya. Nah terus satu lagi ini lagi Kang, ini masih ini ya kawan kreasi masih ngobrolin masalah source nih. Saya lagi berhubung ada teman nih untuk membicarakan itu gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang kayak begitu nih Kang. Jadi termasuk ada yang bilang betul, saya setuju. Bagaimanapun source-nya kalau sudah menjadi MP3 ya kayak begitu juga misalnya hasilnya kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya gini, ada beberapa komputernya kawan kreasi ini mereka tidak sanggup untuk mengangkat ke 48 Hz tapi 441 misalnya Kang. Ya, okay. Nah masalah nggak buat Kang Diat? Enggak karena zaman dulu sebelum ada 48 aja produksinya di 41 banyak. Pita aja 41 ya? Iya. Oke, nah itu jawabannya. Jadi, ini komputer orang ngangkat soalnya gitu. Atau soundcard-nya misalnya nggak ngangkat, itu nggak jadi masalah. Karena settingan 441 pun nggak jadi masalah. Apalagi setelah yang ngebedain mungkin apa ya? Pas mastering, pas render atau sebenarnya ngebedain pas kita proses. Kadang pas pasang efek dan lain-lain itu sih sebenarnya. Ya kalau emang berat ya efek-efeknya aja dikurangin, yang perlu-perlunya aja. Nah yang penting mah percaya telinganya. Ya berarti maksudnya ada solusi dong. Ada solusi. Apapunnya ada solusi kan. Komputer saya di rumah, komputer tahun 2008 masih dipakai sampai sekarang. XP kene gitu lah ya. Nah, Apple tahun 2008 lah. Terus OS-nya udah saya kebiri udah di sini nggak naik-naik lagi udah. Nah, soalnya kita bisa update terus ya. Terus tapi gitu. Ya nggak masalah. Nggak masalah sampai sekarang. Berarti ada beberapa ini nih kawan kreasi. Contohnya Kang Diat memakai Macintosh jadul tahun 2008. Lagu apa tuh? Ya sampai album terbaru ini yang belum rilis masih pakai itu. Yovie Nuno. Hampir semua. Yovie Nuno kalian dengar gitarisnya Kang Diat itu pakai Macintosh jadul, tapi 48 kan? Ya bisa lah karena soundcard-nya mumpuni ke 48 gitu. Tapi itu bukan satu keharusan buat Kang Diat. Nggak keharusan. Kalau ternyata memang Macintosh itu 41 ya 41 aja saya kerjain. Aja. Nah, jadi ya ini mah banyak kecemes ya kan, kemarin banyak alasan begini begitu, ini banyak kecemes. Ya kalau atau gini sebenarnya kalau saya sih komputer saya nggak mampu nih untuk bikin loop ke teman-teman aja sekalian bagi-bagi rezeki. Yang komputernya mumpuni ya udah ngerjainnya di situ. Untuk loop misalnya. Iya, makanya karena di komputer saya udah nggak bisa untuk bikin sound-sound yang sekarang. Jadi kan ada berbagi rezeki dengan orang. Betul. Jadi beda lah rezekinya gitu. Iya, karena di orang udah mampu deh gitu ya, di komputer ini juga nggak bisa. Nah, saya maksain untuk bikin studio untuk take run mendingan nyewa aja ke orang itu yang udah ada. Jadi bagi rezeki lagi. Ya. Nah terus kemarin siapa yang bilang ke saya udah upgrade Kang, sekarang saya komputernya udah mantap, coba mana karyanya? Ayo, nah itu jadi sebetulnya bukan karena itunya udah oke, terus kita baru punya keinginan. Kalau keinginan mah harus punya apapun alatnya, balik lagi apapun kita punya alat seperti apa. Seperti kata kemarin si Om Batman bilang waktu saya sempat nge-cover dulu. Mulai dari pakai handphone, mulai miking drum saya cuman 2 mic, kick sama semuanya doang, sampai pada akhirnya Melodia memberikan mic drum. Kasian kali gitu ya. Dan ternyata memang di gudang urut dulu rekaman mic drum saya masih aya gitu ya. Walaupun cek si Dadan Kabel mah aduh ini jadul pisan itu mic drum, tapi kan kerekam. Nah, buat Dadan Kabel juga itu nggak jadi masalah. Yang penting bisa mengantar frekuensi. Masih benar. Dari situ itu yang penting itu gitu. Jadi bukan jadi jaminan juga mic bagus, hasil bagus. Gitu. Jadi maksudnya bisa dioprek ya Kang ya. Nuka itu mah gitu ya. Yang penting mah source-nya suaranya ada ya udah itu. Nah, Kang, coba untuk kawan-kawan kreasi anu kemarin coba agak-agak di toel sedikit, yang artinya maksudnya jangan melihat alat yang kalian punya atau keinginan berkarya cik atau Kang rada
sok atuh barudak gitu. Ayo berkarya intinya, kalau Ya. musisi itu berkarya. Maksudnya tanpa karya mah ya buat apa gitu. Betul, betul. Apapun lah, meskipun ya cuma lagu 3 menit atau kata orang nggak enak, tapi kalau kita yakin, jalanin aja, bikin aja gitu. Yang penting mah kemauan gitu. Iya, apalagi sekarang di usum digital gimana Ya, sekarang apalagi sekarang kesuksesan ada di ujung jari lah gitu kan. Bisa dari sendiri gitu, upload Iya, sendiri. iya. Semua juga banyak yang ya label-label gede aja banyak yang kok ini bisa naik padahal sendiri gitu. Iya. Ya sekarang udah nggak ada batasan gitu. Iya. Dan buat kalian Bebas juga lah, perangan ya. bebas. Ada kabar gembira juga buat kalian kalau Ruang Kreasi ini juga sudah menjadi publisher atau agregator. Jadi yang kemarin saya meminta tolong untuk teman-teman untuk bisa meriliskan kawan-kawan kreasi semua lagu-lagunya untuk bisa didaftarkan juga ke WAMI dan LMK dan lain-lainnya. Sekarang Ruang Kreasi juga bisa gitu. Jadi yuk udah ngobrol gitu, termasuk nanti proyek yang kita Kang. Ayo. Proyek yang kita itu bakalan rilisnya di di Ruang Kreasi Musik. Ruang Kreasi Musik namanya. Nah, balik lagi ke Nuno Kang. Siap. Sekarang informasi masalah recording ya sudah selesai ya. Tapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bolehlah kalian bisa tulis di komentar pertanyaannya seperti apa. Dia Yofi Nuno loh ini. Jadi dia yang selalu bekerja sama dengan maestro hitsmaker Yofi Widianto gitu. Nah, kemarin saya ngedenger gini Kang. Bahwa Yofi Nuno itu ganti vokalis. Sebenarnya Yofi Nuno mah ganti vokalis hampir udah berapa kali ya? Udah ke-6 kayaknya sekarang.